Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, mudahan kesempatan kali ini ya, saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, kembali saya bercerita ya pada kesempatan kali ini. Kebetulan ada sedikit pekerjaan ya untuk merakit sebuah kabel begitu teman-teman. Kemarin sudah saya rakit fittingannya dengan menggunakan sekun ya, dan menggunakan tang sekun begitu teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin merakit ini stekernya ya teman-teman, seperti ini, steker dari sebuah kabel begitu teman-teman. Ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan bagaimana saya melakukan pemrosesan sebuah kabel ya seperti ini teman-teman. Kabel ini memang sudah lama ya, sudah bisa ditarik seperti ini ya, untuk memisahkan antara dua buah kabelnya begitu teman. Selanjutnya saya akan menceritakan ini ada sebuah tang ya seperti ini. Uh, Fungsinya ini untuk mengupas kabel begitu teman-teman, dan pas mengepres kun begitu teman-teman. Ini bisa dianggap dengan tang multifungsi juga teman-teman. Ya, ada satu yang menarik ya teman-teman. Saya lihat di sini ada sejenis alat kupas kabel ya. Teman-teman bisa nanti lihat ya. Dari ukuran 0,8 ya, 1,0, 1,3, 1,6, 2,0, 2,4 dan 2,8 mm begitu teman-teman. Ya, kapasitas dari inti kabelnya. Baik, mungkin saya bisa ilustrasikan sedikit ya. Di sini ada sejenis alat pemisah kabel ya. Mungkin kita bisa menggunakan jenis cutter ya untuk memisahkan kabelnya, ini bisa teman-teman. Terkadang pada kabel-kabel tertentu ya tidak semudah ini, bisa ke samping ya, bisa menimbulkan luka di kabel sebelahnya ataukah yang lain begitu teman-teman. Dan kesempatan kali ini mungkin saya bisa ilustrasikan sedikit ya. Pada tang ini juga terdapat alat potong teman-teman, seperti ini ya, potong ya. Dan juga bisa kita memisahkan kabel, dua buah kabel ya, dengan cara ditarik saja teman-teman ya, seperti ini. Ini terbalik ya, tajamnya sebelah sini ya teman-teman ya, dari sini dimasukkan di celahnya ya teman-teman, lalu ditarik. Nah, mudah teman-teman. Nah, sampai berapapun nanti tidak akan mungkin terjadi kesalahan atau melukai dari isolator kabelnya gitu teman-teman. Selanjutnya kita bisa melakukan pengukuran ya, mungkin seberapa panjang harus kita potong dan kita kupas teman-teman. Saya kira cukup seperti ini ya, dipotong dan kita kupas ya dengan menggunakan ukuran 1,3 mm ya. Nah, seperti ini. Dikupas ya teman-teman, sembarang saja ya, ditarik begitu. Mudah teman-teman, daripada menggunakan korek api ataukah gunting, itu memerlukan keahlian khusus teman-teman. Dan selanjutnya kita pelintir ya. Ya, itu. Baru kita bisa melakukan pemasangan di sini ya, di terminalnya. Cukup mudah ya, tidak menggunakan perules, cukup dimasukkan seperti ini, nanti akan dijepit sendiri ya, tidak disekrup begitu. Kalau nanti kabelnya disekrup, kita harus menggunakan perules begitu, seperti yang kemarin sudah saya ceritakan di konten yang lain atau video yang lain teman-teman. Terus selanjutnya kita pasang di kutub yang lainnya seperti ini. Nah, cukup membantu ya alat mengupas kabel ya. Kurang longgar sedikit teman-teman, mohon maaf. Mungkin ilustrasinya seperti ini teman-teman. Nah, dimasukkan ya, lalu dikencangkan. Ini hal-hal sederhana yang mungkin harus kita lakukan tiap hari ataukah beberapa saat ya, untuk melakukan instalasi ya, karena memang stekernya ini dikhususkan untuk kombinasi ya teman-teman.
tidak untuk apa, steker tegangan tinggi begitu teman-teman. Karena kombinasi memiliki diameter steker yang lebih kecil begitu teman-teman ya. Nah, sudah di setting seperti ini ya. Perlu ditutup teman-teman. Ya, tutup ya. Nah, dikencangkan begitu. Ya, sudah kencang. Mungkin kenapa saya menggunakan steker seperti ini ya. Kadang saya menemukan sebuah kombinasi begitu teman-teman. Ya. Uh, Sambungan kabel yang ada kombinasinya ya. Yang seperti ini teman-teman ya. Ini namanya kombinasi. Ya. Ini apa fittingan. Kalau kita menggunakan steker jenis ini ya, tidak akan mungkin masuk teman-teman. Walaupun dipaksakan nanti akan merusak terminal dari sini kombinasinya. Sehingga kita harus menggunakan steker tegangan rendah seperti ini ya. Pas dia teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, makanya saya merakit untuk penerangan ya, stekernya seperti ini jika dia akan dikawinkan dengan kombinasi seperti ini teman-teman. Ya, seperti itu mungkin yang saya bisa ceritakan ya, khusus alat ini teman-teman. Alat ini efektif membantu ya teman-teman. Mungkin tang-tang yang lain mungkin saya juga pernah ulas ya. Seperti itu mungkin hal atau ke alat yang saya akan pergunakan setiap mendapatkan pekerjaan teman-teman. Ya, memang banyak sekali ada jenis-jenis yang lain ya. Mungkin nanti saya bisa tunjukkan juga teman-teman. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung ya, seperti inilah jenis-jenis alat yang saya pergunakan setiap hari. Ya, kita bisa mengupas dengan cukup mudah begitu teman-teman. Ya teman-teman, jika ada nanti kekurangan ya, mohon di komen seperti apa mungkin saya bisa jelaskan ya. Oh ya teman-teman, di sini juga ada alat untuk press ya, press sekun ya. Mungkin saya bisa ilustrasikan sedikit ya. Bila kita mendapatkan sebuah sekun teman-teman, mungkin saya bisa ambilkan dulu jenis sekun aluminium begitu teman-teman. Karena sekun yang lain belum saya siapkan. Kita ambilkan sesuai dengan yang kita butuhkan teman-teman. Ilustrasikan saja di sini teman-teman. Ya, kita printer dulu, kita masukkan. Karena sekun ini aluminium ya teman-teman, tidak mungkin disolder. Ya, sehingga kita akan gunakan ini teman-teman. Alat press sekun ini. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kita perlihatkan ya. Nah, itu teman-teman. Ya, mungkin ada kelebihannya ini kita potong. Ya. Sehingga kita bisa memasangkannya di sebuah skrup ataukah baut ya teman-teman, sesuai dengan diameter yang kita butuhkan teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, cukup kuat teman-teman, karena aluminium ya, harus dipres, tidak mungkin disolder. Beda halnya dengan sekun-sekun yang berbahan kuningan teman-teman, yang bisa disolder langsung ya, walaupun tanpa menggunakan alat press begitu teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, inilah alatnya. Baik, teman-teman, mungkin seperti itu dulu cerita tentang tang ini ya, tang serbaguna merek ini kurang mengerti saya karena hurufnya huruf mungkin Mandarin ataukah kanji, teman-teman. Ya, mudah-mudahan di video-video berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.